baru. Dan tidak ada seorang pun yang sadar kalau dia sudah meninggal. Aku harus cari pria yang bisa aku makan jiwanya. Nah, ini dia orangnya. Mas? Loh, kok pintunya kebuka sih? Ya ampun, ketiduran. Mungkin dia kecapean, jadi lupa nutup pintunya. Aku minta maaf. Aku belum bisa ngebawa Dani ke hadapan kamu. Vi, kenapa suara kamu berubah dan serem begitu ya? Karena aku bukan Elvi yang kamu kenal. Kenapa lo? Kok nggak di pos ronda? Ya, maaf. Tapi tadi aku habis dari pos ronda. Nah, Bu Wati mampir, katanya beberapa hari ini ada ular yang masuk ke rumahnya. Hah? Jadi tadi dia minta tolong buat ngecek. Terus gimana tuh? Ularnya ketemu nggak? Enggak, dan aku udah ngecek kemana-mana, tapi tetap aja nggak ada ular. Iya, Lik, itu emang harus dicari tahu sih, soalnya belakangan ini tuh banyak warga yang ngomong kalau ada kasus ular ini, tapi tiap dicari ularnya nggak ada. Ya bisa jadi itu ular-ular kepanasan atau enggak mereka nggak bisa dapetin mangsa, makanya dimasuk kampung kita buat makan ternak-ternak warga. Hah? Kalau dan nggak kayak biasanya itu. Iya sih. Tuh dia ular itu. Panjang umur. Astagfirullahaladzim. Ya udah, coba kita tangkap. Dia kesana tuh deh. Ntar, hati-hati. Coba lu Center. Pelan-pelan. Hati-hati, nggak dinyaplok gue. Center deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ini? Meninggal. Astagfirullahaladzim. Bang. Alhamdulillah masih hidup. Kita harus bantu dia. Ya udah, Lik. Iya. Awas tuh ular kemana tadi? Astagfirullahaladzim, kotor banget ini. Sibuk Evi sampai gak sempet bersihin kamar. Sih. Astagfirullahaladzim. Emas. Banyak banget emasnya. Emas siapa ya? Ibu! Ibu ngapain buka-buka kotak aku? Ini nak, kok emasnya banyak banget, dari mana ini nak? Ya mas aku lah, pakai nanya lagi. Tapi dari mana? Udah sini. Nggak penting lah dapat dari mana. Yang penting kan punya. Terus aku nggak nyuri. Nak, ini kan sesuatu yang kita nggak pernah punya. Masa kamu rahasiakan dari mana kamu dapat emas ini? Alah ibu, nggak usah bawel deh. Nah, aku jelasin juga ibu nggak bakalan ngerti.
Kamu kenapa sih nak sekarang berubah sama ibu? Ibu tuh dengerin dulu. Udah sana. Nak, ya Allah. Nak. Pokoknya ibu jangan masuk kamar aku lagi. Ya Allah, nak. Evi mau kemana, Vi? Evi! Dia mau kemana ya? Buru-buru banget. Keluar aja kalau penasaran. Nggak usah pakai sembunyi. Aku nggak lihat. Tenang aja. Aku nggak marah kok. Kita bisa loh kerjasama. Kamu bisa dapetin emas lebih dari ini. Kamu pesugihan. Berarti emas yang kamu kasih ke aku kemarin itu hasil dari pesugihan. Jangan banyak tanya. Kamu mau nggak bantu aku? Kita kerjasama mulai sekarang. Kerjasama. Aku ngapain? Kalau kamu setuju, nanti saat bulan purnama, kamu harus cari tumbal. Tumbal? Gimana? Oke. Kalau aku ngedapetin apa yang kamu dapetin dari sini, aku akan coba bantuin kamu. Tenang aja sayang. Kalau kita kerjasama, kamu akan dapetin emas lebih dari ini. Tapi ya sayang, aku mau nanya sama kamu. Kamu kan udah ngedapetin emas, terus juga dapetin uang. Kenapa kamu masih jualan jamu ya? Hah? Itu bagian dari kerjasama gaibnya. Oh, Lagian kalau aku masih tetap jualan jamu, itu mempermudah aku untuk cari mangsa. oke. You smart, baby. Ya. Mbak Evi, mau kemana nih? Mau nyamperin kamu? Aku lihat kamu kayaknya capek banget. Aku bantuin ya. Nggak usah. Makasih. Ini bentar lagi juga beres, Kak. Nggak usah nanti capek-capek, kesian Mbak Evi-nya. Ya? Kamu baik banget, Dan. Tahu nggak? Orang baik itu paling enak. Emang enak. Assalamualaikum. Dan? Pesanan saya udah siap. Oh iya. Gue siapin dulu, Ri, ya. Oh iya, oke. Aduh, bentar, Ri. Rencana aku jadi gagal gara-gara si Fahri. Habis ini kayak harus minum jamu lagi nih. Kayak ada suara ular ya. Kenapa, Mai? Ada ular. Ada ular. Di bawah daun itu. Sebentar. Alah, itu ada ular. Nah, coba aku cek. Hati-hati, Li. Ada ular kok di situ, Ari.
di bawah daun itu. Hati-hati kamu, Mai. Mana, Mai? Gak ada apa-apa, Mai. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa kok. Mungkin kamu salah lihat kali. Masa sih aku salah lihat? Karena tadi jelas-jelas ada kok waktu aku lagi nyapu di sini. Ya udah, mendingan kamu tenangin diri kamu dulu aja di dalam. Yuk, udah ya. Biar nanti aku aja yang beresin. Yuk. Vi, aku ngucapin terima kasih ya. Kamu udah libatin aku untuk pesugihan kamu. Bisa nggak sih ngomongnya nggak kenceng-kenceng? Kalau kedengaran orang gimana? Kalau gitu aku pamit ya. Ya. Bye. Pi, kamu masih berhubungan sama Dio? Kalau iya emang kenapa? Ibu tuh cuma khawatir, Nak. Dia itu kan terkenal pemuda yang gak baik-baik di kampung ini, pengangguran. Apalagi waktu kamu hilang dia gak peduli sedikit pun. Tadi aja dia pergi, gak ada pamit sama orang tua, sama ibu. Bu, bisa nggak sih? Ibu tuh nggak usah ikut campur urusan aku. Kamu kalau dikasih tahu kenapa? Makanya nggak usah ikut campur. Pi, kamu kok sekarang kasar sih, Nak? Aduh, nih gue ngeronda sama siapa? Masa sendiri mulu? Sering banget gue diuji nyalinya begini. Alah. Ya, astagfirullahaladzim. Waduh, ular. Ular. Wah, banyak banget ular. Tadi kamu ada lihat ular lewat sini nggak? Iya. Kenapa? Lihat ular juga? Di dalam juga ada ular, Bang. Bener, dalam rumah aja ada ular. Barusan banyak banget tuh ular kecil-kecil. Pada ke sono tuh. Ya Allah. Gimana cara matinya? Dan kamu dengar juga nggak suara gamelan itu? Iya. Siapa? Dengar nggak? Yang main gamelan di kampung kita. Perasaan kagak ada Iya. Nah, bener nih. Mending kita cabut. Udah, bukan takut jawab saya nih. Kalau ada apa-apa. Bu Surti, Bu, mau kemana? Saya sebenarnya mau menceritakan sesuatu. Tapi ibu bingung mau mulai dari mana, terus mau cerita sama siapa, Nak? Bu, Ibu bisa cerita sama Aini loh. Ya insya Allah kalau ada solusinya Aini bakal bantu. Kita duduk dulu ya. Yuk. Sebenarnya aku pengen cerita soal Epi. Tapi apa itu berarti? Aku nyebarin aib anakku sendiri. Bu Surti, kenapa kok Ibu jadi bengong? Apa yang lagi Ibu pikirin? Enggak kok. Bukan sesuatu yang penting, enggak. Maaf ya Bu, kalau Aini, ini kesannya Aini jadi kepo sama Ibu. Tapi kalau Aini boleh tahu, apa ini ada hubungannya sama Evi, Bu? Kok kamu bisa kepikiran kalau saya mau ngomongin soal anak saya? Ibu juga ngerasa kalau ada yang berubah sama Evi. Iya, Nak. Anak saya sekarang berubah. Gak seperti dulu. Sekarang dia suka kasar sama ibu. Padahal dulu dia itu anak yang baik, berbakti, sayang sama aku. Pokoknya Ibu tenang aja. Aini akan cari informasi kenapa Evi bisa berubah. Terima kasih ya, Nak Aini. Terima kasih banyak. Ibu juga akan coba cari tahu kenapa terjadi seperti ini. Tapi Ibu hati-hati. Kalau ada apa-apa langsung kabarin Aini ya. Iya, Nak.
Begitu saya senter, itu ular banyak banget lagi pada jalan. Itu saya lompat kagak karuan. Terus warga yang rumahnya dekat situ teriak juga. Hah? Teriak ular? Dia jadi katanya di rumahnya itu ada ular kecil-kecil banyak. Oh, begono. Ada nih. Kalau Iput jadi ada nih manya, nges moal wani ngaronda tuh, nges pasti nate lompat gitu balik. Lu bagaimana sih? Kalau yang ngeronda kabur lu, terus kita ntar mau manggil siapa? Kalau ada apa-apa manggil damkar begono. Kamu teh bener pisan atuh yen. Belum selesai. Terus selain tuh ular ada lagi kejadian yang lebih nyermin. Hah? Naon? Sini lebih dekat. Naon? Nggak lama dari kejadian itu, saya dengar sama warga ada suara gamelan. Coba. Itu mah serem banget beneran. Hah? Siapa coba emang gamelan? Nggak ada kan? Atau lebih serem eta mah nya. Iya. Makanya abis dari situ saya langsung kabur, kagak ngeronda. Ternyata penakut atau si Adani tanya kabur juga akhirnya. Cemen, lemah. Ya, coba yang kagak. Nah, itu dia. Fahri! Fahri! Biasa aja, jangan pakai teriak di kuping gua udah sakit kegarasan bomber kemarin. Sohib, ini Sohib nih. Semalam ngeronda ya? Ronda bareng sama Malik. Kalau lo Bang Bro Fahri ame Babang Malik ngeronda, artinya lu cemen. Begono ya. Emang kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Ya udah, sono deh, lanjut deh. Ya. Ya udah lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, Eh, mau minum jamu? Evi kok cantik banget ya? Astagfirullahaladzim. Fahri kenapa? Gak enak badan ya? Mau minum jamu? Saya nggak apa-apa kok. Kenapa Fahri nggak terpengaruh sih?